Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak dimanapun berada, selamat datang di acara podcast KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Selalu dengan tagline kami, Ngopi Madu, ngobrol pajak happy bareng KPP Madya 2. Di sini saya Nurin bersama dengan Mas Didi, penyuluh pajak dari KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Gimana kabarnya Mas Didi? Baik, alhamdulillah. Baik ya, ini ngopi tapi lagi puasa ya Mas ya? Masih puasa atau? Insya Allah. Insya Allah sampai nanti berbuka ya. Oke, untuk episode kali ini kita akan bahas apa sih Mas? Kita akan bahas nanti CITAS. What? CITAS ya, kepanjangannya dari apa itu? Cortex Administration System. Nice. Oke, Cortex Administration System, pakai bahasa Inggris ya. Oke, untuk implementasi dari sistem perpajakan baru ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Didi. Oke, kalau pertama-tama nih, sebenarnya apa sih CITAS itu sendiri, Mas? Baik, terima kasih Nurin. Jadi CITAS ini kepanjangannya Core of Administration System, atau tadi kita pakai bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia ini sistem inti administrasi perpajakan. Dan nantinya kita singkat ini dengan SIAP. Ini adalah proyek redesign dan reengineering progress bisnis administrasi perpajakan melalui ini pertama pembangunan sistem informasi berbasis COTS dan commercial of the SEP. Selanjutnya pembenahan basis data perpajakan. Selanjutnya sistem perpajakan menjadi lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti. Yang keempat ini optimalisasi pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum. Oh, berarti kenapa sih sebenarnya administrasi tadi diperbarui? Apakah yang lama kurang oke atau perlu ada reform baru? Kenapa itu alasannya, Mas? Baik, terima kasih. Jadi ini memang ya betul. Jadi kenapa sistem perpajakan ini perlu diperbarui? Ini memang harus kita akui sebelumnya ini ada keterbatasan di sistem inti DJP saat ini. Okay. Jadi antara lain ini sistem perpajakan saat ini belum mencakup semua proses bisnis. Selanjutnya peningkatan beban akses dan pengelolaan data, dan yang terakhir ini mungkin perkembangan dunia digital yang terkini. Oke, jadi harapannya nanti lebih baik ya dengan CITAS ini yang baru. Betul. Oke, kalau dari proses perubahan tersebut ada berapa proses bisnis yang berubah ya tadi ya? Baik, jadi secara keseluruhan ini akan ada 21 proses bisnis nanti. Namun yang terdampak ke wajib pajak langsung ini sebetulnya hanya 5 proses bisnis. Oh, Ini baik. antara lain yang pertama registrasi, pembayaran selanjutnya, ketiga pelaporan, keempat layanan dan edukasi, selanjutnya nanti ini TAM yang nanti akan digunakan oleh wajib pajak. Ini singkatan dari Taxpayer Account Management. Kelima proses bisnis ini nanti akan tercakup dalam satu aplikasi, yakni Taxpayer Portal. Oke, baik. Jadi nanti untuk yang Taxpayer Portal itu yang mengakses berarti wajib pajak ya, yang membuka. Betul. Betul, baik. Jadi dari 21 proses bisnis hanya 5 yang akan berubah ya untuk wajib pajak. Iya, yang terdampak ke wajib pajak. Terdampak oleh wajib pajak. Oke. Nah, kalau tadi sudah diperkenalkan ya CITAS tadi untuk awalnya kenapa berubah dan apa aja yang berubah. Nah, kalau kita sekarang mau membahas tentang proses bisnis yang pertama, yang registrasi ya, betul ya Mas ya? Iya, baik. Oke, nah kenapa sih proses bisnis registrasi itu dan mencakup apa aja di proses bisnis registrasi itu? Baik. Ini mungkin bisa saya jelaskan ya. Proses bisnis registrasi ini merupakan proses bisnis dalam rangka pembentukan, pemutahiran, penghapusan data dan status wajib pajak. Ini tujuannya untuk menyediakan data profil yang lengkap, akurat, mutakhir, sehingga nanti bermanfaat bagi seluruh proses bisnis pada Cortex.
Proses bisnis registrasi tersebut mencakup ini antara lain pendaftaran wajib pajak, pengukuhan PKP, pendaftaran objek pajak PBB P5 ya, evaluasi dan penetapan tempat terdaftar bagi wajib pajak. Selanjutnya perubahan data dan status wajib pajak, dan yang terakhir penghapusan dan pencabutan. Ini meliputi wajib pajak, PKP dan PBB. Oke, baik. Jadi ada beberapa proses bisnis registrasi yang untuk wajib pajak ya, mulai dari pendaftaran, pengukuhan, pendaftaran objek pajak, evaluasi, perubahan data dan penghapusan gitu ya. Iya. Cukup banyak ya Mas ya ini ya berarti. Kalau manfaat dari proses bisnis registrasi ini tadi apa ya Mas? Baik, jadi manfaat proses bisnis ini nantinya pertama ya, nantinya akan terintegrasi, jadi menyajikan data dan atau informasi perpajakan wajib pajak dalam satu aplikasi tadi. Oh, dalam satu aplikasi, baik. Selanjutnya ini akan komprehensif, yaitu menampilkan data dan atau informasi perpajakan dalam satu tampilan sistem. Selanjutnya nanti akan dapat kita andalkan, jadi andal memberikan informasi perpajakan yang relevan dan dapat diakses wajib pajak ini dengan mudah nanti. Selanjutnya tadi menyambung sebelumnya ya, ini nanti akan kemudahan aksesnya akan lebih mudah, jadi memudahkan wajib pajak memenuhi hak dan kewajibannya serta mengakses layanan perpajakan yang tersedia. Oke, baik. Jadi tujuannya adalah memudahkan untuk wajib pajak ya. Baik, untuk dibanding sistem lama, ini proses bisnis registrasi CITAS ini apa aja ya Mas ya? Keunggulannya gitu. Baik, ini cukup banyak ya. Cukup banyak ya ini. Bisa Tapi masih mau dijelasin kan Mas ya? Dilanjutin Boleh. ya. Oke, silakan ya Mas disebutkan mungkin keunggulannya apa aja ya. Baik, ini beberapa ya yang bisa kita sampaikan, cukup banyak, nanti saya sampaikan di seluruhnya mungkin di sini. Pertama, tempat dan saluran pendaftaran. Ini dapat dilakukan di unit manapun yang sebelumnya mungkin cukup terbatas ya, mungkin harus ke KPP terdaftarnya, ini bisa dimanapun, di pos atau saluran digital dan kering pajak ini, serta diperluas melalui OSS untuk karyawan, AHU untuk badan usaha dan badan hukum, PJAP untuk semua jenis wajib pajak. Selanjutnya yang kedua, ini untuk validitas data ya, melalui instansi pemilik data sebagai single source of truth seperti Dukcapil. Ketiga, jumlah digit NPWP ini mengakomodir yang 16 digit ya, jadi sudah tidak terbatas pada persediaan yang saat ini. Selanjutnya keempat, untuk identitas wajib pajak nantinya akan berbasis NIK dan digunakan oleh banyak pihak ketiga sehingga meningkatkan integrasi dan memudahkan pertukaran data. Selanjutnya kelima, profil wajib pajak ini nanti akan memuat daftar unit keluarga, nanti akan kita singkat DUK, serta data wajib pajak lain yang terkait serta jenis relasinya, meliputi pengurus, kepemilikan modal, dan lain-lain. Keenam, untuk identitas wajib pajak cabang ini nanti akan diberikan nomor ID tempat kegiatan usaha, dan nanti akan kita singkat TKU, yang melekat pada satu NPWP pusat. Yang ketujuh, untuk pengukuhan PKP ini nantinya ya, ini nanti langsung terintegrasi akses pembuatan faktur pajak dan SPT masa PPN. Selanjutnya ke-8, ini tadi geotagging ya, terintegrasi dengan proses pendaftaran, ditetapkan atas setiap alamat, baik subjek maupun objek pajak, serta dapat digunakan oleh Diskus maupun wajib pajak. Untuk selanjutnya, ke-9, akses layanan digital. Ini akses layanan digital dan sertifikat elektronik terintegrasi dalam akun wajib pajak dan validasi dilakukan hanya sekali, didukung dengan fitur face recognition.
Selanjutnya nih masih ada beberapa yang ke-10. Untuk informasi wajib pajak baru nanti akan dikirim starter pack ke email setelah pendaftaran berhasil. Selanjutnya ini Masih ada lagi? masih ada. Oh, masih ada. Ada nanti multiple file. Jadi wajib pajak dapat mendaftarkan lebih dari satu KLU, mencantumkan semua alamat, baik alamat KTP, domisili, korespondensi, dan kegiatan usaha. Dan ini juga lebih dari satu kontak detail, email maupun nomor telepon. Baik. Baik, selanjutnya masih ada satu lagi ya. Iya, satu lagi. Yang ke-12 ini kalau misalnya. Ini layanan mandiri, nanti wajib pajak dapat mengecek sendiri dokumen perpajakan dari portal wajib pajak. Perubahan data juga dapat dicek, dapat dilakukan sendiri di portal tersebut, portal wajib pajak. Dengan fitur nanti bisa wajib pajak melakukan upload dokumen. Oke, baik. Cukup ya? Cukup banyak ya maksudnya ya, cukup banyak. Jadi kayaknya wajib pajak sudah nggak sabar ya untuk pakai dengan portal Sitas ini. Nah, kalau wajib pajak ini mau mengakses Sitas ini tuh sebenarnya gimana sih caranya Mas menggunakan Sitas atau Cortex tadi ya? Baik, baik tadi kalau nanti kita juga sudah tidak sabar sih wajib pajak. Oh gitu, oke. Nah, insya Allah nanti pertengahan tahun. Pertengahan tahun ya, 2024 ya berarti betul. ya, kita launching bersama. Baik, beberapa bulan ke depan ya. Nah iya. Jadi tadi terkait pertanyaan tadi ya, bagaimana mengaksesnya ya? Iya, gimana nih? Karena keunggulannya tuh memang sangat banyak gitu ya. Mau dicoba bersama wajib pajak tuh gimana caranya? Baik, jadi gini, nanti untuk wajib pajak lama ini dapat masuk ke laman Cortex. Selanjutnya pilih reset password dulu. Oke, baik. Selanjutnya pastikan email yang pernah didaftarkan di online adalah email yang aktif. Oke, baik. Yang aktif. Baik, selanjutnya tautan reset password dikirim ke email aktif tersebut. Selanjutnya pilih tautan tersebut dan lakukan perubahan password. Selanjutnya masuk kembali ke laman Cortex dengan password baru yang tadi sudah dibikin ya. Oke, baik. Untuk WP lama ya? Baik, sedangkan tadi yang untuk WP baru, Iya, untuk WP baru. sama ya, masuknya ke laman Cortex. Laman Cortex. Selanjutnya menu new registration. Selanjutnya isi formulir data identitas diri, isi nomor HP aktif. Nanti akan dikirimkan autentikasi ke nomor HP tersebut dan pastikan ada pulsa nih, minimal 500 rupiah. Diisi dulu ya berarti ya pulsanya ya. Betul, kadang-kadang kita yang sekarang ini karena kita banyak tidak menggunakan SMS ya, kadang-kadang Gagal, jadi gagal tidak kirim. terisi. Oke, Jadi baik. mohon pastikan diisi minimal 500 rupiah. Ya mungkin nggak ada juga sih 500 rupiah lebih ya. Baik, selanjutnya tadi setelah itu bisa isi kode autentifikasi di kolom yang diminta. Selanjutnya ini isi alamat email yang aktif. Nanti akan dikirimkan autentifikasi tadi ke email tersebut. Selanjutnya nanti yang terakhir tinggal isi kode autentifikasi di kolom yang diminta. Oke, baik. Jadi tadi cara-caranya ya nanti ada untuk WP lama atau WP baru gitu. Bisa ikutin aja ya tutorial dari Mas Didi, nanti di play lagi videonya. Kalau untuk ini Mas, pertanyaan gimana status dengan status NPWP istri gitu. Ada pertanyaan kayak gitu tuh jawabannya apa? Baik. Jadi gini, nanti untuk istri yang bergabung dengan suami ya, Iya. ini NIK istri tidak perlu diaktifasi lagi menjadi NPWP. Tapi tadi nih NIK istri dan anggota keluarga lainnya ini harus didaftarkan tadi di daftar unit keluarga DUK tadi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Selanjutnya, jika istri tidak bergabung dengan suami, ini NIK istri diaktifasi menjadi NPWP. Jadi perbedaannya tadi kalau misalnya istri bergabung dengan suami ya itu tidak perlu diaktifasi, perlu didaftarkan DUK. Sementara yang tadi yang kalau istri bergabung dengan suami ini perlu diaktifasi menjadi NPWP. Selanjutnya DUK suami berisi istri dan anggota keluarga lainnya. Sedangkan DUK untuk istri ini hanya akan berisi orang. Berisi
istri seorang ya, ya. data pribadinya sendiri. Oke, bukan istri orang gitu ya Mas ya. Oke deh. Kalau untuk pertanyaan gimana sih validasi NPWP badan hukum gitu. Tadi kan penjelasannya apa ya Mas ya? Baik, jadi untuk badan hukum ini Ya. nanti ada kita jelaskan beberapa ya. Ada badan Boleh. hukum, badan usaha, maupun badan lainnya ya. Oke, yang pertama ya, untuk badan hukum ini perseroan terbatas antara lain perorangan ya sebenarnya, PP, yayasan, perkumpulan dan koperasi ini melakukan melalui sistem administrasi badan hukum yang biasanya kita singkat SABH di Ditjen AHU. Baik. Selanjutnya untuk badan usaha ini perseroan komanditer dalam hal ini CV, firma dan persekutuan perdata ini melalui sistem administrasi badan usaha tadi di Ditjen AHU juga. Sedangkan yang untuk badan lainnya melalui portal wajib pajak, kontak center, pos, jasa ekspedisi, atau datang langsung ke KPP atau KP2KP terdekat, atau bisa juga melalui tadi PJAP ya. Baik, PJAP baik. Terima kasih ya Mas. Ini udah selesai disampaikan atau masih ada yang mau ditambahkan? Sudah ya. Sebagian besar sih ya. Sebagian besar sudah dijelaskan lagi ya. Oke, baik, disambung lagi ya. Karena ini baru untuk proses bisnis sitas yang proses registrasi. Masih ada beberapa proses bisnis lainnya yang nanti mungkin akan dijelaskan ya untuk di acara podcast yang lainnya, episode lainnya. Nah, kalau untuk terakhir nih Mas, untuk kawan pajak yang mungkin nanti kan pas launching kita di pertengahan Juni ya, pertengahan tahun ini 1 Juli nanti, kira-kira kalau memang ada kesulitan atau pertanyaan terkait sitas ini bisa tanya kemana sih Mas? Baik, jadi seperti biasa ya, jika mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait perpajakan atau ternyata ada kendala perpajakan yang dialami, kawan pajak bisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kawan pajak dapat menghubungi komunikasi yang tersedia di masing-masing unit vertikal kantor pajak. Daftarnya bisa dilihat di http pajak.go.id unit kerja. Yang kedua, kawan pajak dapat menghubungi krim pajak melalui telepon di 1.500-200 atau menyebut mention ini di krim pajak @kringpajak di Twitter atau di live chat di situs ini di webpajak.go.id. Ini yang terakhir ya, jika mendesak atau kawan pajak berdekatan dengan kantor pajak, nanti bisa datang langsung ke kantor pajak terdekat. Ya, kantor pajak kita juga boleh ya Mas ya, di KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Boleh juga. Nanti ketemu Mas Didi berarti ya? Baik, boleh saya ya? Atau bisa juga ketemu nanti penyuluh pajak yang lain. Oke, gitu. Jadi cukup ya Mas ya untuk pemaparan materinya? Cukup banyak. Cukup banyak ya. Nanti bisa di play lagi aja ya, diulang-ulang sama wajib pajak yang nonton podcastnya ini. Sekali lagi terima kasih ya Mas Didi atas penjelasan tentang podcast materi di podcast kali ini tentang sitas proses bisnis registrasi. Semoga apa yang disampaikan menjadikan kebermanfaatan untuk wajib pajak dan kawan pajak semua yang sedang menonton nantinya, dan juga semoga nanti kita bisa launching dengan lancar ya di pertengahan tahun ini. Terima kasih Mas Didi. Semoga lancar puasanya sampai buka nanti ya. Kita tutup acaranya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.